Oke, baiklah. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia. Selamat sore yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 11 Agustus di sini di Amerika. No, sorry, tanggal 1 Agustus. Di Indonesia tanggal 2 hari Sabat. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari pada waktu lalu. Kita sudah berdoa tadi. Jadi sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita mau review sedikit ya, hanya sedikit karena mengingat waktu, hanya sedikit waktu yang kita punya. Jadi kita mau review, uh, ini adalah masih kelanjutan sejarah dari Medical Missionary, di mana dari pertama kita belajar bahwa seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga itu dalam pengungkapan mengenai kebenaran Kristus itu sudah dimulai. Dan itu adalah permulaan dari terang dari Wahyu 18. Tetapi kalau kita tahu bahwa kalau seruan nyaring malaikat ketiga itu sudah dimulai, kita tahu bahwa Sandelo itu sudah dekat. Dan itu statement Ellen White kasih di eh, Februari 22, 1892. Nah, kita sekarang sudah hidup di tahun 2025 dan pertanyaannya kenapa Sandelo itu belum terjadi sedangkan seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga dalam pengungkapan kebenaran Kristus itu sudah dimulai di statement yang Ellen White kutip di tahun 1892. Nah, itu permasalahan yang terjadi. Nah, sekarang dengan melihat sejarah di masa lampau dalam pergerakan di gereja kita, kita bisa mengetahui sejarahnya ya, dan kita ketahui bahwa ternyata di tahun 1809 dari tahun 1890 sampai tahun 1892, kalau teman-teman mau suka ikut dia punya sejarah yang lengkap bisa nonton YouTube sebelumnya. Saya nggak mau ulang lagi, tapi di tahun 1890 sampai 1892 kita lihat di situ ada pergerakan yang dibuat oleh Dr. Harvey Kellogg di gereja kita, yang mana dia membuat rumah-rumah anak yatim piatu, anak yatim piatu dipelihara, orang-orang janda dan juga orang-orang orang tua, minister yang sudah tua. Jadi kita lihat di situ bahwa dan juga ada kunjungan-kunjungan perawat-perawat kepada orang miskin di Chicago. Jadi di situ dari pergerakan itu selama 2 tahun itu kita lihat banyak sekali perbuatan-perbuatan atau good works yang sudah dimulai oleh Dr. Kellogg. Dan kenapa itu terjadi? Karena Dr. Kellogg bertobat waktu dia mendengar pekabaran di 1888 oleh Wagner dengan A.T. Jones. Nah, kita tahu dalam sejarah kita di tahun 1893 itu juga kita tahu Undang-Undang Hari Minggu itu juga sebenarnya sudah mau dimulai. Dan di tahun 1893 itu ada General Conference di Battle Creek ya. Dan di 1893 itu ternyata ada khotbah yang dibawakan oleh Dr. Kellogg. Dan khotbah itu tidak ada di General Conference Bulletin. Dan setelah diselidiki, ternyata pada waktu ada General Conference di tahun 1891, ada statement yang Dr. Kellogg berikan yang membuat para minister nggak suka sama dia. Jadi pada waktu dia kasih presentasi di General Conference di 1893, apa yang dia katakan itu tidak direcord di General Conference Bulletin. Seperti itu. Tetapi akhirnya uh, khotbah dari Dr. Kellogg itu ditemukan ya, dan Dr. Kellogg itu memberikan khotbahnya itu di tahun 1893 di antara Februari tanggal 5 sampai 15. Nah, di Februari tanggal 5 sampai tanggal 15 itu presentasi Dr. Kellogg. Nah, di situ kita tahu di 1893 itu dari belajar sejarah pekabaran malaikat ketiga yang memberikan khotbah itu adalah A.T. Jones. Oke. Dan A.T. Jones membawakan khotbah selama 24 seri. Kemudian Dr. Kellogg kalau tidak salah 5 apa 6 seri ya. Kita lupa persisnya berapa. Dan di situ di sini kita akan mau belajar kenapa Dr. Kellogg itu kurang setuju, bukan kurang setuju. Oke, nanti kita lihat ya. Kenapa dia Dr. Kellogg bilang kenapa dia bukan bantah, tapi dia hanya kasih argumentasi atau
masa apakah kita benar-benar percaya atau apakah betul itu seruan nyaring itu sudah dimulai di sudah dimulai dan kemudian permulaan terang Wahyu 18 itu sudah dimulai Wahyu 18. Nah, di situ di Jurnal Konferensi 1893 kita lihat di sini ada khotbah Dr. Kellogg yang sudah berikan pada waktu minggu lalu dan kita akan mau melanjutkan khotbah itu ya. Nah, kenapa khotbah ini sangat penting buat kita semua? Karena saya melihat di sini betapa pentingnya kita sebelum memulai pekerjaan medical missionary, kita harus tahu sejarah dari medical missionary. Kalau kita nggak tahu sejarah medical missionary, bisa saja kita melakukan sesuatu tanpa mengerti kenapa pekerjaan medical missionary itu gitu loh. Jadi pas kita mengerti akan sejarahnya, kita bisa tahu kenapa dan betapa dan kita mau coba bawakan, mau impress dengan pertolongan Roh Kudus ya kepada kita semua, betapa penting akan pekerjaan ini gitu loh. Dan apakah pertanyaannya, apakah saya bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas atau apakah saya bisa memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga ke dunia dengan seruan nyaring ke dunia tanpa melakukan pekerjaan ini? Nah, itu dia ya. Dan sesudah kita mengetahui dia punya background dan kutipan Ellen White, dia punya sejarah, teman-teman bisa decide atau tentukan apakah kita mau melakukan pekerjaan ini atau enggak. Seperti itu. Terang sudah diberikan dan sekarang kita yang akan menentukan ya. Nah, jadi pada waktu itu kita sudah baca, sudah bahas sedikit mengenai Dr. Kellogg punya khotbah di General Conference dan ini khotbahnya ini yang saya berikan kepada teman-teman dan kita rasa ini adalah inti untuk bisa menjawab Ellen White punya kutipan seruan nyaring sudah dimulai pada tanggal 22 November 1892. Ini adalah Dr. Kellogg punya presentasi di bulan Februari tanggal 12 jam 3 sore. Dan judulnya adalah Terang yang Spesial mengenai Pekerjaan Medical Missionary. Oke, kita nggak mau ulang karena kita sudah berikan kepada teman-teman. Saya hanya mau kasih dia punya review sedikit bahwa Dr. Kellogg bilang kalau kita mau menjangkau, kan ini loud cry itu kan atau suara nyaring itu pekabaran itu harus diberikan kepada dunia, iya kan? Jadi Dr. Kellogg bilang, nah kalau kita mau menjangkau orang-orang di luar atau mau preach orang-orang di luar, dia bilang di situ bahwa mereka punya physical health atau mereka punya kesehatan secara fisik itu kita harus take care dulu gitu loh. Harus diperhatikan dulu dia punya kesehatan supaya kebenaran itu bisa menjangkau mereka punya pikiran gitu loh. Jadi dia bilang bukankah kita harus memberikan seruan nyaring kepada dunia? Jadi kalau kita mau berikan seruan nyaring kepada dunia, mau khotbahkan mengenai pekabaran malaikat ketiga, kita harus memperhatikan dulu atau menolong mereka dengan masalah kesehatan mereka dulu, baru kebenaran bisa akan jangkau ya, terjangkau kepada mereka gitu. Jadi terus dia bilang di sini bahwa kalau orang yang katanya sudah menderita, sudah terbebas dari penderitaannya, dan kita sudah menunjukkan perhatian besar terhadap yang tertimpa musibah, dia bilang hati itu akan terbuka dan kita dapat menuangkan balsam dari surga atau kita bisa kasih pekabaran yang kita mau berikan gitu. Kalau mereka punya penderitaan itu kita sudah tolong gitu dan mereka sudah tertimpa musibah kita tolong baru. Jadi Dokter Kellogg bilang ini ada dia punya order atau ada urutan gitu sebelum kita kasih pekabaran kita harus dulu take care atau perhatikan atau menolong mereka dalam penderitaan mereka gitu ya. Nah, terus kita lihat ya Dr. Kellogg dan ini bukan Dr. Kellogg bilang, ini dia ambil dari kutipan-kutipan Ellen White. Oke, dia kutip dari kutipan Ellen White yang Ellen White sudah berikan terus dia kasih di General Conference. Ini seharusnya yang terjadi. Ini dia kutip dari kutipan Ellen White tahun 1891. Kemudian 1891 lanjut di situ dibilang bahwa
kita harus menolong orang-orang janda atau anak-anak yatim piatu. Ini Ellen White yang kasih kutipannya di tahun 1891. Oke. Terus saat itu Ellen White bilang kita nggak melakukan hal-hal seperti ini. Orang-orang di gereja lain yang melakukan hal itu gitu loh. Nah, makanya terus Dr. Kellogg bilang, apakah kita mau harapkan akan ada seruan nyaring sedangkan kita melalaikan tugas bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah Tuhan akan melakukan mujizat untuk melakukan pekerjaan ini? Itu Tuhan nggak akan lakukan, dia bilang. Kita nggak bisa mengharapkan seruan nyaring sampai, Dr. Kellogg bilang, sampai kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Gitu ya. Jadi itulah Dr. Kellogg punya argumen yang dia berikan di General Conference, bahwa kalau kita mempunyai pikiran Kristus, dia bilang gitu ya. Dia bilang, let this mind be in you, biarlah pikiran Kristus menjadi pikiran kita dan pekerjaan Kristus akan menjadi pekerjaan kita gitu. Jadi Dr. Kellogg kutip Ellen White punya kutipan yang kita sudah kasih waktu lalu, bahwa Tuhan Yesus lebih banyak healing daripada preaching, kemudian dia kasih kebenaran. Jadi itu kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita juga akan menolong orang lain supaya mereka bisa membuka akan pikiran mereka, hati mereka untuk bisa menerima akan kebenaran. Nah, kemudian Dr. Kellogg kasih Yesaya 58 ya, teman-teman. Yesaya 58, nanti mungkin one of this day kita akan bahas dengan lebih detail Yesaya 58. Tetapi di Yesaya 58 itu, dari ayat 1 sampai 5, itu dibilang bahwa Yesaya harus kasih tunjuk umat-umat Tuhan mereka punya pelanggaran dan dosa-dosa. Oke? Terus dia bilang, oh mereka itu berpuasa, tetapi berpuasanya itu bukan mau tutup kepala, pakai kerudung atau taruh abu di kepalanya, bukan itu. Tapi di Yesaya dibilang puasa yang Tuhan mau yang mereka lakukan itu di ayat 6 ya, adalah kita membebaskan ikatan dari kejahatan, untuk meringankan orang yang beban berat, dan untuk melepaskan, membuat orang yang tertekan itu bebas, dan untuk meringankan setiap penderitaan. Dan ini ya, dia bilang, puasa yang Tuhan pilih itu adalah untuk kita bagi-bagi makanan kepada orang yang lapar, dan membawa orang yang miskin di rumah kita gitu loh. Terus kalau kita lihat orang yang miskin, orang yang telanjang, kita kasih pakaian, dan kita jangan menutupi diri kita sendiri, istilahnya pergi keluar cari orang-orang yang butuh pertolongan gitu. Orang miskin kasih tumpangan, orang lapar kasih makanan, orang telanjang kasih pakaian. Itulah puasa yang Tuhan inginkan gitu. Terus dokter kalau bilang, sesudah kita melakukan itu, sekarang dia pergi ke Yesaya 58 ayat 8, dia bilang, baru kamu punya terang akan bercahaya seperti pagi hari, dan kamu punya kesehatan akan keluar, dan dia bilang, dan kamu punya kebenaran. Kan dibilang akan berada di hadapanmu, dan kemudian kemuliaan Tuhan akan menjadi upamu. Nah, waktu kita bahas di kutipan Ellen White, dibilang bahwa loud cry itu sudah dimulai di dalam revelation of righteousness, ada pengungkapan kebenaran Kristus. Ini Dr. Kellogg bilang, dia bilang, baru kebenarannya, kamu punya kebenaran. Jadi, untuk kita menjadi terang, kan di Wahyu 18 bilang, di kutipan Ellen White bilang bahwa loud cry sudah mulai, seruan nyaring sudah mulai dalam pengungkapan kebenaran Kristus, dan itu adalah permulaan terang dari Wahyu 18. Dibilang, kalau kita mau jadi terang, itu kita harus lakukan ini dulu gitu loh. Harus membantu orang yang miskin, harus memberikan pakaian orang yang telanjang, harus memberi makanan kepada orang yang lapar. Baru akan ada terang, dan baru kebenaran Kristus itu akan dinyatakan di situ. Oke? Dan dibilang kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada orang yang lapar dan kasih makanan kepada mereka, dan memuaskan mereka punya jiwa yang tertekan,
Terus dia bilang, dan baru kamu punya terang itu akan terbit dan kegelapan itu akan menjadi menjadi terang di tengah hari gitu. Jadi ada dia punya kondisi, kondisinya itu kita harus menolong orang dulu, baru kita jadi terang, baru kita bisa kasih ke dunia, baru di sini dibilang baru ada hubungannya dengan hari Sabat gitu ya di ayat 13. Baru kita bisa memperbaiki akan em, fondasi dari many generation, akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak. Dan ini kita akan lihat bahwa ini mengenai hari Sabat di mana kepausan mengganti hari Sabat ke hari Minggu, kita akan perbaiki itu dulu. Baru janji untuk kita bisa em, baru janji yang terdapat di Yesaya 58 ayat 14 itu bisa menjadi bagian kita dan ini ada hubungannya dengan hari Sabat gitu. Itu yang Dokter Kelo kasih ya, dia punya argumentasi di Yesaya 58. Terus yang terakhir kita sudah baca bahwa kutipan yang terakhir kita sudah baca ya, bahwa Ellen White kasih kutipan bahwa kan tadi di Yesaya 58 itu kayak dia punya urutan seperti ini ya. Di Yesaya 58 itu Yesaya disuruh amarkan umat-umat Tuhan akan dia punya pelanggaran dan dosa. Oke? Terus di ayat berikutnya yaitu mereka kalau mau berpuasa, mereka menutupi kepalanya dengan kerudung, kemudian taruh abu. Jadi Tuhan bilang bukan itu puasa yang kita mau. Puasa yang kita mau itu yaitu kita menolong orang yang miskin, memberi tumpangan, memberi makan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menolong orang yang berbeban berat, orang yang tertindas. Itu puasa yang Tuhan mau, ya kan? Nah, sesudah kita bikin itu, ordernya yang ketiga adalah kita punya terang akan bercahaya gitu. Dan kemudian kita punya kebenaran akan berada di hadapan kita atau bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita mau proklaim loud cry, terus kebenaran Kristus itu akan diungkapkan dalam seruan nyaring, di Yesaya 58 itu ada dia punya urutan. Saya harus ada good works dulu atau ada pekerjaan yang baik, baru akan ada terang gitu loh. Nah itulah argumentasi yang Dr. Kellogg mau bawakan. Dan kemudian Ellen White bilang, untuk kita orang-orang Advent yang mau memelihara hari Sabat yang suci, kita nggak bisa pelihara hari Sabat yang suci kecuali kita melayani Tuhan dengan cara yang dibawakan oleh di Wahyu 58 ayat 6 dan 7 yang kita sudah bahas tadi di Wahyu 58 ayat 6 dan 7 yang mana kita menolong orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang telanjang, orang yang beban berat, baru kita bisa memelihara hari Sabat suci. Sebelum kita melakukan hal itu, teman-teman, kita nggak bisa memelihara hari Sabat yang suci. Jadi, em, ya, kalau buat saya sendiri pribadi, wah kita semangat ya kalau hari Jumat atau teman-teman hari Sabat mau pergi ke gereja hari Sabat. Ya, kita bisa pergi ke gereja, kita bisa memelihara hari Sabtu. Tapi kalau kita nggak melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di Yesaya 58 ayat 6 dan 7, kita bukan memelihara hari Sabat, tapi kita memelihara hari Sabtu. Hari Sabtu itu bisa samakan dengan hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Bisa pergi ke gereja anytime ya, maksudnya teman-teman pergi gereja hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu. Walaupun Tuhan bilang pergi ke gereja hari ketujuh, hari Sabtu, tapi kita nggak bisa memelihara hari Sabat suci kalau kita nggak melakukan pekerjaan yang diberitakan yang dikasih di Wahyu 58 ayat 7. Dan teman-teman, kalau kita tahu pekabaran malaikat ketiga, seruan nyaring, itu kita akan berikan mengenai hari Sabat. Apakah kita, pertanyaannya, apakah kita bisa memberikan mengenai hari Sabat kalau kita sendiri nggak memelihara hari Sabat itu suci? Bisa saya
Oh, ini hari Sabat Tuhan, bla bla bla. Kita berikan seruan nyaring kepada dunia. Sedangkan saya sendiri nggak memelihara hari Sabat itu suci. Bisa nggak saya pergi keluar untuk memberitakan hari Sabat? Ya saya nggak bisa gitu. Jadi bagaimana untuk bisa memelihara hari Sabat suci? Kita harus melakukan pekerjaan di Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Baru hari Sabat yang suci itu bisa dipelihara. Jadi kedua ini, pekerjaan medical missionary dengan pekabaran malaikat ketiga, khususnya berbicara mengenai hari Sabat, itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nanti kita baca kutipannya. Kenapa? Karena satu nggak bisa, kita nggak bisa memberikan pekabaran malaikat ketiga atau hari Sabat khususnya kalau saya sendiri nggak bisa memelihara hari Sabat suci dulu. Dan untuk kita bisa memelihara hari Sabat yang suci dulu itu ada pekerjaan yang kita harus lakukan di Yesaya 58 dulu gitu. Ini yang bilang bukan saya ya teman-teman. Ini yang bilang Ellen White. Waktu saya baca ini kutipan saya juga tertegur. Waduh, selama ini kita pergi ke gereja hari Sabat ternyata saya belum benar-benar memelihara hari Sabat itu suci karena kita sendiri masih belum, ya ada hal-hal yang kita lakukan ya, tapi ada juga hal-hal yang saya belum lakukan. Seperti itu di dalam Yesaya 58 gitu. Jadi Tuhan menuntut kita untuk melakukan pekerjaan Yesaya 58, baru kita bisa melihara hari Sabat suci, baru terang itu akan bersinar, baru kebenaran itu orang akan lihat, baru mereka bisa membuka hati akan pikiran mereka menerima kebenaran, baru kita bisa proklaim the third angel's message gitu. Kemudian waktu kita proklaim, seluruh dunia ini akan ditutupi oleh kebenaran Kristus yang diungkapkan. Seperti itu urutan yang Dr. Kellogg mau berikan gitu loh di General Conference. Dan kita terakhir selesai di sini ya, di manuskrip list 333 yang mana pekerjaan Yesaya 58 itu harus dilakukan dulu ayat 6 dan 7 untuk bisa memelihara hari Sabat yang suci. Oke, sampai di sini kita punya review. Sebelum kita lanjut, waktu lalu karena sudah selesai, mungkin ada teman-teman yang mau kasih tambahan tapi belum sempat kasih tambahan. Boleh silakan kasih tambahan sekarang sebelum kita lanjut untuk Dr. Kellogg punya khotbah dan mungkin kita selesai khotbahnya ya di pertemuan ini. Oke, silakan kalau ada mengingat waktu kalau teman-teman mau kasih komentar. Apalagi ada tambahan. Oke, untuk teman-teman yang lain atau ya saudara-saudara yang lain. Oke, mungkin em, belum ada tambahan so far. Kalau begitu, kita lanjut ya. Kita lanjut. Karena ini khotbahnya Dr. Kelly itu sangat panjang, teman-teman. Kita hanya ambil yang penting-penting. Yang penting-penting kita ambil untuk kita mau bagikan kepada teman-teman untuk kita bisa mengerti kenapa ujian yang seharusnya datang yaitu Sunday Law Wahyu 18 itu tapi sampai sekarang belum terjadi, istilahnya Sunday Law-nya belum ada sampai 2025 supaya kita bisa mengetahui ya dia punya background. Jadi so far kita sudah tahu itu argumennya. Oke, di Yesaya 58. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kita kasih di sini kepada teman-teman ada tahun-tahun yang yang Dr. Kellogg tulis dan ini tahun-tahun ini adalah kutipan yang Ellen White kasih, yang Ellen White tulis untuk kita gitu loh. Dan Dr. Kellogg bawa di General Conference gitu. Ini kutipan dari Ellen White gitu. Apakah kita sudah lakukan atau enggak? Dan kalau kita belum lakukan, kenapa kita mau mengharapkan akan ada seruan nyaring? Oke? Jadi ini kutipannya lagi ya yang Dr. Kellogg bawa di General Conference. Dr. Kellogg kutip Ellen White punya tulisan di tahun 1862 dan ini adalah tugas kepada orang miskin. Oke, kita akan baca dia punya kutipan. Terus dia bilang di sini, Tuhan dalam pemeliharaannya telah mengizinkan penderitaan orang-orang untuk menguji dan membuktikan orang lain. Untuk membangun karakter sejati para pengikut Kristus. Para pengikut Kristus. Yang mengaku ya, sorry. Para pengikut
ya, membangun karakter sejarah bagi mereka yang mengaku pengikut Kristus. Sorry, kita belum sempat edit ini. Jadi teman-teman, bahwa ada orang-orang yang menderita atau ada orang-orang miskin di sekitar kita, gitu ya. Akan ada orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh pertolongan. Tuhan izinkan itu orang-orang itu ada di sekitar kita. Kenapa? Karena orang-orang itu akan untuk menguji kita ya, untuk menguji kita apakah kita membangun karakter kita yang sejati bagi orang-orang yang mengaku pengikut Kristus gitu. Terus kita lanjut ya. Terus dia bilang, oh saksi yang benar mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini di Wahyu 3 ya. Tuhan bilang, saya tahu kamu punya pekerjaan bagi orang-orang yang hidup di Laodikia. Hati yang egois dan tamak akan diuji. Waduh, Tuhan bilang, saya tahu kamu punya pekerjaan. Ingat, kita punya hati yang selfish, egois, dan yang tamak akan diuji. Dia bilang, beberapa orang tidak bersedia mempersembahkan kepada Tuhan sebagian besar dari pendapatan harta duniawi mereka. Kalau kita kerja terus ada pendapatan ya, ada kita hasil gitu. Tapi mereka hanya sebagian kecil kasih kepada Tuhan, nggak mau gitu loh. Terus Tuhan bilang, saya tahu kamu punya pekerjaan, kamu itu egois, kamu itu tamak, kamu itu akan diuji gitu. Terus dia bilang, mereka akan mundur dengan ketakutan jika kamu berbicara tentang pendapatan mereka. Apa yang telah mereka korbankan bagi Tuhan? Tidak ada. Mereka mengaku percaya bahwa Yesus akan datang, tetapi perbuatan mereka mengingkari iman mereka. Jadi Dr. Kellogg kutip Ellen White punya kutipan ini, dia bilang, kita itu kerja ada pendapatan tapi nggak mau bagi sedikit aja dari pendapatan kita untuk menolong orang lain. Kita itu egois. Makanya Tuhan izinkan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas itu ada di sekitar kita untuk menguji kita. Apakah kita itu selfish, tamak, egois, atau enggak gitu. Terus dia bilang, apa yang kita korbankan kepada Tuhan? Nggak ada. Kalau kita bilang kita percaya bahwa Tuhan itu mau datang, kita akan korbankan kepada Tuhan ya untuk menolong orang lain. Tapi dia bilang kita punya perbuatan mengingkari kita punya iman. Waduh, kasihan sekali ya. Terus dia bilang di sini ya, teman-teman, ini kutipan yang sangat bagus. Dia, Dr. Kellogg masih kutip kutipan Ellen White. Ellen White bilang sini, saya telah diperlihatkan bahwa tugas yang paling khidmat yang dibebankan kepada gereja yaitu untuk memberikan perhatian khusus kepada para janda, yatim piatu, orang cacat yang miskin. Aduh, jadi Ellen White diperlihatkan kepada Tuhan bahwa ada tugas yang khusus, yang khidmat, yang Tuhan berikan kepada gereja itu, yaitu untuk kita kasih perhatian kepada orang janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang cacat, orang miskin. Itulah tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita mengaku kita orang Advent, menunggu kedatangan Tuhan, inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini kutipan yang Ellen White berikan di tahun 1862 mengenai tugas kita kepada orang miskin yang dikutip oleh Dr. Kellogg. Oke, terus ini komentar Dr. Kellogg bilang ya, waktu dia kasih khotbah di General Conference, dia bilang, ini tahun 1862 berarti itu 30 tahun yang lalu. Kan mereka General Conference-nya 1893 ya. Ya, 31 tahun yang lalu. Dan kita nggak perhatikan akan kutipan itu, dia bilang. Seluruh generasi anak-anak yatim yang kecil sekarang sudah besar, dan seluruh generasi janda-janda, ibu-ibu yang janda itu sudah mati sejak testimoni itu diberikan, sejak Ellen White kasih kutipan itu. Dia bilang, kan Ellen White bilang kita harus perhatikan kepada para janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang miskin. Tapi yang gereja lakukan itu nggak ada satupun yang mau berkorban untuk membantu anak-anak yatim, membantu janda, orang-orang miskin, nggak ada. Jadi anak-anak yang yatim piatu itu sekarang sudah besar-besar.
Itu ibu-ibu yang janda sekarang sudah mati. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu bekerja keras untuk memelihara anak-anak mereka sampai mereka mati. Nggak ada yang peduli gitu loh. Padahal sudah 30 tahun kutipan itu diberikan. Terus Dokter Kelok tanya sekarang. Terus sekarang kita mau harapkan seruan nyaring. Dia bilang, how can we expect the loud cry to go? Bagaimana kita bisa mengharapkan itu loud cry itu akan diberikan sampai kita menghidupkan semua terang yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau teman-teman dan saya dalam sejarah kita tahun 2025, kalau kita mau harapkan itu loud cry seruan nyaring itu terjadi di dalam apa generasi kita, kita harus melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tugas kita gitu loh. Baru hari Sabat itu bisa dipelihara dengan suci gitu. Baru orang-orang bisa membuka hati menerima seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Itu dia punya urutan gitu. Terus dia bilang, bagaimana kita mengharapkan special manifestation kepada dunia sampai kita memegang terang yang sudah diberikan di kita punya jalan lebih dari 30 tahun gitu. Saya rasa I don't think the loud cry will ever go. Saya tidak berpikir bahwa loud cry serenyering itu tidak akan keluar sampai kita punya janda-janda, anak-anak yatim piatu dipelihara, oke? Dan sampai kita bisa melakukan lebih dari itu untuk mendengungkan keyakinan dari iman kita gitu loh. Jadi Dokter Kellogg bilang, sesudah dia kutip Ellen White ya, sesudah dia kutip Ellen White, dia bilang, itu loud cry nggak akan terjadi sampai kita bisa pelihara orang-orang yang miskin, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, untuk sampai kita bisa mendengungkan akan kita punya keyakinan iman. Sebelum kita bikin itu, bikin ini dulu gitu. Itu yang Dokter Kellogg bilang, itu nggak keluar dari pikirannya sendiri ya teman-teman. Itu dia kasih berdasarkan kutipan Ellen White, yang Ellen White sudah kasih 30 tahun lalu, tapi nggak ada yang bikin-bikin gitu. Dokter Kellogg pun tidak bikin itu sampai dia mendengar Hot by A.T. Jones dengan Wagner. Kemudian dia bertobat dan kemudian malah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan menolong orang miskin, menolong anak yatim piatu, menolong ibu-ibu yang janda, menolong minister-minister yang sudah tua. Semua itu dimulai oleh dia. Gereja nggak peduli. Terus dia bilang, kalian mau harapkan loud cry mau terjadi. Sedangkan orang-orang yang miskin, orang-orang janda, anak-anak yatim piatu, kalian nggak peduli. Gereja nggak peduli. Mau kumpul dana untuk mau beli rumah untuk anak-anak yatim piatu, nggak ada yang peduli gitu loh. Uangnya hanya $7.000. Bagaimana mau beli rumah anak yatim piatu kalau hanya $7.000? Itu ya yang terjadi dalam sejarah kita. Oke, terus lanjut. Sekarang, nah oke teman-teman, ini ya. Di tahun 1862, Dr. Kellogg kasih kutipan mengenai memelihara anak-anak yang janda, menolong ibu-ibu, memelihara anak-anak yatim piatu, menolong ibu-ibu yang janda, menolong orang-orang yang miskin. Oke? Sekarang bukan hanya itu aja saja teman-teman. Kita lihat kutipan Ellen White yang Dr. Kellogg kutip di Journal Conference yang Ellen White tulis di 1867. Apalagi persiapan yang kita harus lakukan untuk kita bisa proclaim loud cry. Oke? Ini ya teman-teman. Kutipannya sangat bagus. Mungkin kita pernah baca kutipannya, tapi pas diulang lagi, waduh. Oke, saya baca sini. Ini Ellen White kutip, kemudian ini Dr. Kellogg baca lagi ya di General Conference. Saya melihat alasan mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa hamba-hambanya untuk orang sakit di antara kita lebih sepenuhnya adalah karena Tuhan tidak dapat dimuliakan dengan melakukan hal itu sementara mereka melanggar hukum kesehatan. Aduh. Jadi Dr. Kellogg bilang, dia kutip Ellen White ya. Ellen White bilang, saya lihat kenapa Tuhan tidak menjawab doa hamba-hambanya untuk orang sakit di antara kita. Kenapa?
Karena Tuhan nggak bisa dimuliakan dengan menyembuhkan orang sakit itu, karena sementara mereka melanggar hukum kesehatan gitu loh. Jadi waktu dokter kalau kasih presentasi ini berarti dia menekankan juga kepada kita untuk perhatikan hukum-hukum kesehatan. Kenapa ya? Jadi kenapa gini? Jadi sekarang coba kita lihat ya hubungannya. Sekarang di Yesaya 58. Kan kita menolong orang yang tertekan, menolong orang yang tertindas. Terus Ellen White bilang kita harus menolong orang yang sakit dulu supaya waktu penyakit mereka disembuhkan atau mereka yang beban berat, mereka punya beban itu jadi ringan, penderitaannya ringan, baru kita kasih pekabaran kan. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman atau saya mau pergi kepada orang yang misalnya sakit sakit asam urat lah contoh. Sedangkan saya sendiri sakit asam urat, saya lagi sakit, terus kita mau pergi, oh kamu lagi sakit, saya mau nolong kamu. Sedangkan saya sendiri nggak bisa saya tolong gitu loh. Saya sendiri lagi kesakitan, apakah saya bisa menolong orang sakit? That's the question, itu pertanyaannya gitu. Dan sekarang kenapa penyakit itu terjadi? Penyakit itu terjadi karena kita melanggar hukum kesehatan. Dan Ellen White bilang, Tuhan, alasan kenapa Tuhan nggak jawab-jawab doa hambanya untuk orang sakit, karena Tuhan itu nggak dimuliakan kalau mau sembuhkan mereka, sementara mereka melanggar hukum kesehatan. Nah, terus lanjut ya. Iman dan perbuatan baik harus berjalan beriringan dalam meringankan penderitaan mereka yang menderita di antara kita, dan dalam mempersiapkan mereka untuk kemuliaan Allah di sini dan diselamatkan pada kedatangan Kristus. Waduh, jadi dia bilang faith and works, ini ya, iman dan perbuatan yang baik. Faith and works harus jalan beriringan, go hand in hand. Jadi kita nggak bisa, oh ya saya, oke, ada faith, kita berdoalah supaya Tuhan sembuhkan. Saya lihat banyak itu terjadi di antara kita ya teman-teman. Kita lihat orang datang, pergi berdoa kepada orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan orang ini. Tapi orang ini masih melanggar hukum kesehatan, makan nggak teratur, makan makanan yang tidak sehat, anything lah teman-teman. Terus kan orang tanya, wah Tuhan ini so nggak sayang gitu loh. Kenapa ini akhirnya dia nggak sembuh-sembuh? Ya bagaimana Tuhan mau sembuhkan kalau mereka masih melanggar hukum kesehatan gitu loh. Jadi kita nggak bisa hanya berdoa-berdoa terus kita nggak, makanya kalau teman-teman baca buku Ministry of Healing, oke, untuk kita menolong orang yang sakit, kita harus cari tahu dulu kenapa mereka sakit gitu loh. Kita harus tahu mengenai hukum kesehatan, harus diingatkan kepada mereka. Baru dia bilang dengan iman kita meminta kepada Tuhan untuk bisa sembuhkan orang itu. Kita nggak bisa hanya berdoa-berdoa terus orang itu dibiarkan melanggar hukum kesehatan. Di sini bilang Tuhan nggak bisa dimuliakan kalau kita bikin itu gitu loh. Kita harus ada iman dan juga ada perbuatan baik harus jalan sama-sama. Tuhan bisa dimuliakan, orang itu bisa disembuhkan, bisa diselamatkan waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa? Karena dia sudah tahu pelanggarannya itu apa gitu. Jadi di General Conference ya teman-teman, di General Conference bukan hanya menolong orang miskin, orang janda, dan seterusnya, tapi Dr. Kellogg emphasize mengenai kesehatan juga gitu loh. Bagaimana kita juga harus memelihara kesehatan. Oke? Terus ini ya, dia bilang di sini, itu tulisan yang Ellen White kasih tadi yang kita baca, ini Dr. Kellogg bilang, ditulis di tahun 1867. Nah, sekarang, that was during the year 1867. Dr. Kellogg bilang, itu tahun 1867, dan masih sama dengan hari ini gitu loh. Hari ini di tahun 1893 Dr. Kellogg bilang, umat-umat Tuhan lebih jauh dari health reform. Waduh. Jadi umat-umat Tuhan itu sudah mundur ke belakang ya mengenai masalah health reform, dan they were over 20 years ago. Di mana when they pretty thoroughly united in taking hold of health principles. Jadi 20 tahun sebelumnya
itu gereja kita itu di pergerakan Advent itu mereka lebih memegang teguh akan health principle dibandingkan dengan sekarang gitu loh. Mereka sudah nggak peduli tentang masalah kesehatan dan Dokter Kellogg bisa bilang begitu. Kenapa? Karena Dokter Kellogg itu kalau kita nggak salah ya, dia itu kepala dari sanitarium di Battle Creek. Yes, he was the leader in sanitarium Battle Creek gitu loh. Dan dia itu sangat strict dengan kesehatan gitu. Dia promosi mengenai kesehatan. Terus dia suka baca tulisan-tulisan Ellen White kepada mereka. Tapi di saat itu kalau kita nggak salah ya, banyak minister-minister atau pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan nggak peduli apa yang Dokter Kellogg kasih gitu loh. Jadi sekarang pertanyaannya, saya mau menolong orang sakit gimana kalau saya sendiri sakit? Kalau saya sendiri masih behind dari health reform gitu loh. Saya nggak bisa menolong orang yang tertindas dari penderitaan mereka kalau saya sendiri masih dalam keadaan yang sakit gitu loh. Makanya kita harus tahu mengenai hukum-hukum kesehatan dan bagaimana untuk kita bisa memelihara hukum kesehatan supaya kita bisa fit dan kita bisa menolong orang lain gitu loh. Terus waktu Dokter Kellogg bilang, today, hari ini kita umat-umat Tuhan lebih jauh, far behind dalam health reform daripada mereka 20 tahun yang lalu. Mereka sangat thorough, sangat united, sangat apa ya, kuat dalam memegang prinsip-prinsip kesehatan. Terus dia tanya, is not that true, Brother Loveborough? Dia tanya kepada Brother Loveborough, bukankah begitu? Apakah itu nggak benar, Brother Loveborough? Terus Brother Loveborough bilang, ya itu benar gitu loh. Jadi umat-umat Tuhan di tahun 1893 dia bilang kita itu sudah nggak pegang health reform, kita nggak peduli kepada janda-janda, kita nggak peduli kepada orang-orang miskin, kita nggak peduli kepada anak-anak yatim piatu, nggak melakukan pekerjaan Kristus, terus sekarang mau mengharapkan loud cry sudah dimulai, gimana gitu. Itu ya Dokter Kellogg. Bagaimana loud cry mau itu sedangkan kita sendiri semua hal-hal yang Ellen White tulis nggak bikin gitu loh secara gereja. Aduh, itu ya kasihan sekali ya. Jadi ini yang dia mau presentasi, mau begging atau mohon kepada umat-umat Tuhan, perhatikan ini yang Tuhan mau kita lakukan gitu loh. Dan kita harus lakukan sebelum kita beritakan loud cry ke dunia. Oke? Sampai di sini apakah teman-teman ada tambahan, komentar sebelum kita lanjut? Oke, mungkin belum ada ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Oke, kita lanjut khotbahnya. Oke, khotbahnya sudah mau, ya, kita selesaikan dia punya khotbah ya. Oke, sekarang kita kasih tahun-tahunnya di mana Dr. Kellogg kasih tahun-tahun yang Ellen White tulis yang gereja tidak lakukan atau tidak perhatikan atau nggak perhatikan dengan benar gitu dan kenapa suruh nyaring itu belum bisa terjadi ya. Oke. Terus ini Dr. Kellogg kutip Ellen White punya tulisan di tahun 1870. Oke. Dibilang di sini, kehidupan Kristus ditandai dengan penyangkalan diri, pengorbanan diri, perbuatan baik yang tidak pernah memihak. Jadi Dr. Kellogg bilang, inilah kehidupan Tuhan Yesus. Dia self-denial, dia self-sacrifice, dia tolong orang, semua orang nggak pilih-pilih gitu loh. Terus dia lagi dibilang, kamu tidak memiliki pandangan yang benar tentang persiapan untuk kerajaan Tuhan. Waduh, dia bilang, kita itu nggak ada pemandangan yang benar untuk kita punya persiapan akan the kingdom of God gitu. Lihat Tuhan Yesus gitu. Dia itu tidak mementingkan diri, dia self-sacrifice. Terus dia bilang, kalau kita nggak ada pandangan yang benar, itu kerajaan Tuhan itu bagaimana gitu. Nah, ini yang kasih merah ini perhatikan ya teman-teman, karena itu teguran untuk saya pribadi juga, bukan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini Ellen White bilang yang Dr. Kellogg
bicara di General Conference, Ellen White bilang, talk is cheap stuff. Bicara itu murah. Aduh. Bicara itu murah. Kalau kita hanya bicara tidak membutuhkan biaya banyak. Waduh. Jadi kalau kita mau ngomong-ngomong, talk is cheap gitu loh. Jadi em, apa ya, murah itu kayak ya ngana bisa bicara, ya semua juga orang bisa bicara gitu lah ya. Makanya talk is cheap, tidak ada biaya, tidak butuhkan banyak biaya atau tidak ada yang harus dikorbankan or anyway you just talk begitu. Terus dia bilang, works atau dari sini ya, good works perbuatan baik, fruits atau buah akan menentukan karakter pohon itu. Jadi teman-teman, Tuhan itu nggak lihat pohonnya itu apa, dia lihat buah gitu ya. Apakah itu ada buah gitu. Jadi kalau saya hanya berbicara tidak ada buah, tidak ada perbuatan, ya orang lain juga bisa bicara gitu. Saya pun kasih Bible study, saya bisa bicara. Tapi kalau hanya saya bicara itu talk is cheap gitu loh. Kalaupun saya tidak mempraktekkan juga, it's talk is cheap. Tuhan nggak lihat, oh seberapa fasih kamu bisa kasih Bible study, seberapa jago kamu bisa bicara. Tuhan nggak lihat di situ gitu loh. Tuhan lihat apa perbuatan perbuatan saya, apa buah itu. Itu yang tentukan pohon itu gitu loh. Makanya sesudah dia kutip Ellen White punya kutipan di sini, terus sekarang Dokter Kellogg bilang ya, kita bisa kasih fasih berbicara, kasih testimoni fasih di pertemuan-pertemuan bisa. Terus dia bilang, kita bisa preach very earnestly, kita bisa khotbah dengan sungguh-sungguh. Itu Dokter Kellogg bilang. Tapi kalau kita nggak bikin apa-apa dalam practical works, dalam pekerjaan praktis, I understand. Saya tahu, saya mengerti that it does not amount to anything. Nggak ada hasilnya apa-apa, nggak ada buahnya, nggak. Yang sama Ellen White bilang, talk is cheap, murah gitu loh. Waduh, jadi makanya dia bilang, kita mau jago bicara pun mengenai pekabaran malaikat ketiga, tapi kalau nggak ada buah, nggak ada orang lihat saya punya perbuatan, ya nggak ada artinya gitu loh. Talk is cheap gitu ya. Jadi, waduh, waktu saya baca ini saya bilang, oh yes, bisa kasih Bible study, bisa baca kutipan, bisa share. Tapi kalau kita pun nggak ada hasilnya, orang Jawa bilang sami sami mawon, sama aja bohong. Kalau bahasa Indonesia sama aja bohong, nggak ada buahnya sama aja bohong. Tuhan datang bukan lihat, oh kamu itu sudah jago, sudah berkhotbah berapa banyak, sudah berbicara di mana. No, Tuhan lihat works-nya gitu loh. Dari perbuatannya itu Tuhan akan lihat. Tapi kita harus lihat ya teman-teman, bahwa bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, oke? Itu perbuatan Kristus di dalam kita. Makanya dari pertama kita sudah kasih dia punya pendahuluan ya, bahwa di saat kita menerima kebenaran Kristus itu akan dinyatakan di luar gitu. Jadi kalau kalau saya belum terima kebenaran Kristus, berarti kebenaran itu nggak ada di kita karena saya nggak punya kebenaran Kristus gitu loh. Dan kalau di sini Ellen White bilang works atau perbuatan-perbuatan kita, itu karena Kristus, itu karena kita menerima kebenaran Kristus, bukan kebenaran saya. Bisa mengerti kan ya teman-teman? Kalau kita mau tekankan good works, kita harus mengerti bahwa itu adalah hasil dari kita menerima righteousness-nya Yesus. Oke? Bukan dari diri kita gitu loh. We have to understand di saat kita mau emphasize mengenai good works, kita sudah tahu ya bahwa dia punya urutan apa gitu. Itu karena kebenaran Kristus kita sudah terima dengan iman. Dan kebenaran itu hanya dinyatakan di dalam diri kita di saat kita sudah menerima kebenaran Kristus. Seperti itu ya. Oke. Nah terus kita melihat sampai berapa banyak. Oke. Sudah mau selesai dia punya khotbah. Oke. Terus sekarang Dr. Kellogg kutipan Ellen White di tahun 1876. Ini 1870, sekarang 1876. Now, brethren, this means us who are advocate the laws of God. Jadi,
Di tahun 1867, Ellen White kasih kutipan kepada orang-orang yang berbicara mengenai hukum Tuhan. Ini adalah nasihat untuk kita yang kalau kita khotbah atau kita kasih pekabaran, kalau kita mau bawa hukum Tuhan, ini ada nasihat untuk kita. Ini ya, ini Ellen White punya kutipan, Dr. Kellogg hanya kasih, oke? Terus ini Ellen White tulis ya. Dalam perumpamaan itu, Kristus meninggikan orang Samaria di atas imam dan orang Lewi. Kita tahu ya perumpamaan Good Samaritan atau orang Samaria yang baik. Ini Ellen White kutipan bahwa Kristus lebih meninggikan orang Samaria daripada pada imam dan orang Lewi yang sangat teliti dalam menaati hukum 10 hukum perintah Tuhan. Oke. Yang satu yang ini orang Samaria dia bilang yang satu menaati roh perintah-perintah ini, sementara yang lain hanya mengaku beriman teguh pada perintah-perintah tersebut. Jadi ini 10 hukum ya. Orang imam dengan orang Lewi, mereka itu teliti sekali dalam hukum, oke? Hukum 1, 2, 3. Tetapi kalau orang Samaria, dia menaati dengan the one obey the spirit of these commandments, atau roh dari hukum-hukum ini. Sementara yang lain hanya puas dengan pengakuan saja terhadap hukum itu, walaupun dia kasih hukum 1 sampai 10, tapi hanya bisa tahu secara knowledge lah, seperti itu, dan hanya pengetahuan aja gitu. Tapi yang satu dia tahu dengan roh gitu, atau dia obey ya. Terus Ellen White tulis, tetapi apalah arti iman tanpa perbuatan? Aduh, ini ya selalu teman-teman, selalu ditekankan kepada kita bahwa kalau kita punya iman, pasti ada perbuatan gitu loh. Ataupun kalau kita bilang, oh ya I receive righteousness of Christ by faith. Saya menerima kebenaran Kristus dengan iman. Tetapi apalah arti iman itu kalau nggak ada perbuatan yang ditunjukkan gitu loh. Terus dia bilang, ketika para pembela hukum Allah, ini orang-orang yang kasih advocates atau kasih pekabaran mengenai hukum Tuhan. Ketika para pembela hukum Allah menancapkan kaki mereka dengan kokoh pada prinsip-prinsipnya, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya setia dalam nama tapi setia di hati, menjalankan semangat perintah-perintah Allah dalam menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan kebaikan sejati kepada manusia, maka mereka akan memiliki kekuatan moral untuk menggerakkan dunia. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini ada poin yang Dr. Kellogg mau bilang. Kalau kita mau kasih, kasih mengenai hukum Tuhan, kan ingat di Yesaya 58 itu, kita tahu hukum Tuhan itu sudah diinjak-injak, oke? Kita itu adalah umat-umat yang akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak, right? Dan kita tahu di situ di Yesaya 58, Ellen White kasih komentar bahwa yang sudah rusak itu adalah hukum Tuhan. Hari Sabat diganti ke hari Minggu, kita harus perbaiki itu sebagai umat Tuhan gitu. Dengan mengangkat kembali ya akan hukum Tuhan gitu. Nah, sekarang kalau kita mau kasih mengenai hukum Tuhan, dibilang di sini, tunggu ya, ada yang mau masuk. Kalau kita mau kasih mengenai hukum Tuhan, kita harus menunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari roh dalam hukum Tuhan itu ya, bukan hanya seperti para imam dan orang Lewi hanya tahu mengenai hukum itu tapi nggak ada dengan roh atau nggak ada penurutan terhadap hukum Tuhan itu. Jadi kalau kita dibilang di sini ya, carrying out their lives the spirit of God's commandment dalam kehidupan kita, roh dalam 10 hukum, dan exercising true benevolence to man, dan menunjukkan kebaikan sejati kepada dunia. Jadi kalau kita itu sama dengan orang Samaria, kan dia menuruti dengan roh kan. Terus kita menunjukkan kita punya kebaikan sejati kepada manusia, oke? Maka kalau bahasa Inggris, then, oke, perhatian di sini ya, then, maka mereka akan memiliki kekuatan moral untuk move the world. Jadi teman-teman, kalau saya nggak ada roh sama seperti orang Samaria,
tidak menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Kita menghidupkan roh itu, hukum Tuhan itu hanya seperti orang Lewi dengan orang para imam, cuma tahu teori tapi nggak berbuat baik. Kan 10 hukum Tuhan itu apa? Oke, kita baca terus ya. Kalau kita menunjukkan, maka mereka bisa memiliki kekuatan moral untuk menggerakkan dunia. Bukankah seruan nyaring itu kita akan berikan ke dunia? Seperti itu ya. Kita itu nggak akan bisa punya kekuatan moral untuk menggerakkan dunia kalau kita belum sama seperti orang Samaria yang dibilang di dalam perumpamaan itu. Menolong orang lain, menunjukkan simpati kepada orang lain, menolong orang sakit. Kalau di situ ceritanya orang ini dirampok gitu loh, atau mereka ditekan sama seperti apa kalau aplikasinya itu mereka itu sudah di babak belur oleh dosa atau ditekan oleh kuasa kejahatan, fisik mereka sudah luka-luka, kita bisa menolong mereka secara fisik. Kalau kita nggak bikin sama seperti orang Samaria, kita nggak akan ada kuasa untuk menggerakkan dunia. Tapi kalau kita bikin sama seperti orang Samaria, ini Ellen White bilang, kita akan punya kekuatan moral untuk menggerakkan dunia. Seperti itu. Oke? Nah, lanjut ya. Oke, lanjut. Ini kutipan sangat bagus sekali, teman-teman. Oke. Mustahil. Nah, kalau kita baca Ellen White bilang mustahil, kalau mustahil itu chance-nya atau apa ya, chance bahasa Indonesia, itu kalau bilang mustahil itu, uh, let me see. Chance itu bahasa Indonesia, kalau ada yang mau help me out. Chance. Oke, kesempatan. Kesempatan atau itu dalam 0 to 100 atau dalam 0 ke 100 ke nomor 100%, itu zero itu atau 0 itu nggak bisa gitu loh, teman-teman. Oke? 100% itu pasti berhasil ya. Kalau zero atau 0 itu nggak, kita mau bikin apapun nggak bisa gitu loh. Contoh, suami istri, oke? Contoh suami istri. Untuk mereka bisa mempunyai anak, harus ada hubungan suami istri, oke? Seperti itu. Nggak mungkin mereka bisa mempunyai anak kalau mereka nggak ada hubungan suami istri atau nggak ada telur dengan sperma. Itu contoh. Kalau nggak ada telur dengan sperma, nggak akan punya anak. Itu mustahil. Orang mau punya anak bagaimanapun, mereka sudah mau menangis-menangis, mereka mau rasa bagaimana. They cannot have kids kalau nggak ada sperma dengan telur. Ini Ellen White bilang, mustahil, oke, atau nggak bisa sama sekali bagi mereka yang mengaku setia pada hukum Tuhan untuk merepresentasikan dengan tepat prinsip-prinsip 10 perintah Tuhan yang suci itu, sementara mereka mengabaikan perintah-perintah sucinya untuk mengasihi sesama manusia seperti mereka sendiri. Teman-teman, kalau kita punya semangat nanti ya di Sunday Law, kita mau bawakan hari Sabat khususnya. Prinsip-prinsip 10 hukum. Itu akan mustahil kita untuk merepresentasikan dengan tepat prinsip-prinsip 10 perintah Tuhan yang suci kalau kita mengabaikan perintah yang satu, yaitu kasihi diri kita, kasihilah orang lain sesama kita manusia seperti diri kita sendiri gitu loh. Makanya tadi kutipan yang di Yesaya 58, kita mau ulang kepada teman-teman. Di sini dibilang, terang diberikan kepada orang yang memelihara hari Sabat suci. Apa terangnya? Oh, di slide ini terang diberikan kepada mereka yang memelihara hari Sabat yang suci, bahwa kita nggak bisa memelihara hari Sabat yang suci ini kecuali kita melayani Tuhan dengan cara yang dibawakan di dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Dan kita sudah bahas Yesaya 58 ayat 6 dan 7 bagaimana kita harus memberi makan orang miskin, menolong orang yang sakit, menolong orang-orang yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang, meringankan beban orang lain.
Kita nggak bisa memelihara hari Sabat suci. Sama dengan di sini teman-teman. Kita nggak bisa kasih 10 hukum, prinsip-prinsip 10 hukum kepada dunia. Kalau kita nggak mengabaikan untuk mengasihi sama kita manusia, sama seperti diri kita sendiri, seperti orang Samaria itu gitu loh. Jadi nggak mungkin teman-teman bisa memproklamasikan seruan nyaring kepada dunia, kita nggak akan ada kekuatan moral untuk menggerakkan dunia, kalau kita mengabaikan perintah untuk mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Itu mustahil, Ellen White bilang atau Tuhan bilang. Nggak ada, chance-nya itu zero teman-teman. Mustahil, nggak bisa. Jadi, untuk saya bisa mempunyai kekuatan moral menggerakkan dunia, saya juga harus memelihara hukum Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita manusia yang ada di Yesaya 58. Kalau saya pun sakit, saya nggak bisa merawat orang sakit, saya nggak bisa meringankan beban orang lain, sedangkan saya sendiri jadi beban untuk orang lain. Mustahil, teman-teman. Makanya khotbah yang Dr. Kellogg kasih di General Conference, itu mencakup semua ya teman-teman. Terang yang diberikan kepada medical missionary itu yaitu kita punya kesehatan, bagaimana memelihara hukum-hukum kesehatan, bagaimana menolong orang miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang janda, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang menderita di sekitar kita. Itu yang perlu kita lakukan karena perintah Tuhan itu dua kan, kasih Tuhan dan kasih sesama manusia. Terus di Yohanes bilang, bagaimana kita bilang, saya mengasihi Tuhan, yang saya tidak lihat, sedangkan sesama kita yang saya lihat, saya nggak kasih, itu nonsense gitu, itu nggak masuk di akal. Tuhan bilang, untuk mau bilang saya mengasihi Tuhan, itu tunjukkan kepada orang-orang yang kamu lihat. Makanya kan di Matius bilang, saya lapar, kamu nggak kasih makan. Saya telanjang, kamu nggak kasih pakaian. Saya di penjara, kamu nggak pernah datang. Terus mereka tanya, Tuhan sejak kapan saya lihat kamu makan, kamu telanjang, dan seterusnya, seterusnya. Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, itu yang kamu lakukan untuk saya gitu loh. Jadi untuk kita tahu bagaimana saya mengasihi Tuhan, apakah saya mengasihi sesama manusia, itu menunjukkan bahwa saya betul-betul kasih Tuhan gitu loh ya. Makanya dia bilang pengakuan talk is cheap. Kalau saya hanya bilang-bilang, saya ngomong-ngomong, itu murah gitu loh. Harus ada perbuatan. Faith without works is death. Selalu diulang-ulang. Iman, perbuatan. Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Nah, kenapa Dr. Kellogg bilang ini? Karena dia bilang kita kan mau menggerakkan dunia nih, kita mau kasih pekabaran makat ketiga. Jadi mustahil kita mau kasih pekabaran itu kalau kita sendiri nggak kasih sama kita manusia. Kalau gereja pun nggak ada rasa kasihan gitu kepada orang janda, itu janda-janda sudah mati, itu anak-anak yatim piatu sudah besar, itu pekabaran sudah dikasih 30 tahun lalu, nggak ada yang peduli. Terus sekarang mau harapkan seruan nyaring di tahun 1892. Nah, itu challenge ya, challenge yang Dr. Kellogg bawakan di General Conference 1893 dan itu challenge untuk teman-teman dan saya juga hari ini gitu loh, karena pekabaran itu relevan untuk kita hari ini gitu. Oke? Nah, jadi ini kutipan yang terakhir dari Dr. Kellogg kasih, tapi ya di sini ya. Nah, kita nggak mau baca semuanya ini karena saya sudah kasih dia punya prinsip yang kita sudah baca di atas ya. Nah, sesudah Dr. Kellogg kutip ini, kita mau baca ini dulu. Oke, kita baca ini dulu. Dia bilang, kita jangan pernah puas dengan hanya khotbah-khotbah gitu loh. Itu Dr. Kellogg bilang. Kita harus exercise, harus lakukan true benevolence atau perbuatan baik yang sejati kepada orang-orang. Baru kita punya power to move the world. Itu Dr. Kellogg kutip lagi Ellen White bilang. Jadi jangan puas hanya berkhotbah gitu. Bikin something else untuk perbuatan yang baik untuk orang lain, baru kita bisa punya power to move the world gitu dia bilang ya. Terus ini Dr. Kellogg punya kutipan yang kita mau kasih kepada teman-teman. Supaya kita mengerti apa argumentasi yang Dr. Kellogg kasih di 1893. Dia bilang, kita nggak lakukan itu. Dia bilang, we have waited,
Kita tunggu orang-orang di luar yang datang untuk bangun kita punya, masih ingat itu Sister Haskell, dia yang kasih uang kan untuk bangun itu rumah rumah anak-anak yatim piatu $30.000. Orang di luar yang kasih. Ini Dokter Kellogg bilang, Dulu Tuhan mungkin sudah siap untuk memulai loud cry atau seruan nyaring, tapi kita nggak siap gitu dia bilang. Kita tidak melakukan bagian kita, Tuhan menunggu untuk kita melakukan sesuatu dalam tujuan pekerjaan yang baik. Itu Tuhan tunggu karena dia sudah mau siap karena pekabaran malaikat ketiga sudah dikasih melalui siapa? A.T. Jones dengan Wagner. Kalian sudah tahu ya. Tapi bukan hanya jangan puas dengan khotbah atau pekabaran itu, kita harus ada good works juga gitu yang Dokter Kellogg mau bilang gitu. Orang lain, orang luar yang peduli, kita di gereja nggak peduli, itu dia bilang ya. Dan dia bilang Tuhan mungkin sudah siap untuk memulai loud cry, tapi kita nggak siap gitu. Terus dia bilang, apapun yang Tuhan mau kita lakukan, dia akan kasih kekuatan untuk melakukan dan kita akan lakukan itu. This is remind me of Caleb and Joshua. Caleb dengan Yosua bilang, kita bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Terus bangsa Israel bilang apa? Oh, orang-orang itu besar-besar, kita nggak bisa masuk, mereka ini bla 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 bla. Tapi Dokter Kellogg bilang, kita bisa. Tuhan mau, whatever dollar, apa yang Tuhan mau kita lakukan, dia akan kasih kekuatan. Kenapa? Karena righteousness-nya Tuhan yang ada di kita, bukan kita punya kekuatan. Kita nggak ada kekuatan, kita hanya instrumen atau hanya alat yang Tuhan gunakan. Tuhan yang akan lakukan di dalam diri kita gitu loh. Terus dibilang ya, sekarang pertanyaannya, apakah orang Advent yang akan pimpin dalam pekerjaan ini atau akan diberikan kepada orang lain? Dia bilang, itu pertanyaannya, apakah Advent atau orang lain yang akan mulai pekerjaan ini? Terus dia bilang, Tuhan sudah memberikan kepada kita di sini a very precious work to do. Ya, ini pekerjaan yang sangat berharga untuk kita lakukan. Dan it is not the whole of that angel's message, but it is part of it. Jadi teman-teman, dia bilang, Tuhan sudah kasih pekabaran malaikat ketiga untuk dikumandangkan kepada dunia, oke? Tapi pekabaran malaikat ketiga itu bukan hanya sampai di situ gitu loh. Pekabaran malaikat ketiga secara seluruhnya, Dokter Kellogg bilang, kita harus baca Yesaya 58. Oke, which is kita sudah baca sebelumnya, kita sudah terangkan. Nah, dia bilang, baca Yesaya 58 itu seluruh bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Nah, di Yesaya 58 itu kita sudah baca tadi. Sekarang ini Dokter Kellogg mau explain lagi, tapi kita sudah tahu bahwa kalau kita kasih makan orang miskin, kasih mempuaskan orang yang tertindas, terus dia bilang ini ya, dan baru kamu punya terang akan terbit. Baru kamu itu akan menjadi terang di kegelapan seperti rembang tengah hari. Bisakah teman-teman menjadi terang dunia kalau kita tidak melakukan di Yesaya 58? Nggak bisa, karena itu Alkitab bilang ini ordernya. Ini pekabaran malaikat ketiga secara seluruhnya gitu loh. Bahwa kita menolong orang lain baru kita punya terang bercahaya. Baru Wahyu 18, and the whole earth feel the glory of God, atau oke ya, mari kita baca Wahyu 18 di sini. Oke. Wahyu mana ini? Kita punya kitab. Wahyu 18 ayat 1. Wahyu 18 ayat 1 dibilang begini ya. Dan sesudah hari ini saya melihat ada malaikat yang lain turun dari surga. Terus dia bilang, having great power, mempunyai kekuatan yang kuasa yang besar, dan bumi ini diterangi dengan kemuliaannya. Teman-teman, kalau dia bilang having great power atau memiliki kuasa yang besar, ini teringat kita kepada ini, kutipan ini, bahwa kita harus menunjukkan kebaikan kepada manusia, baru dibilang, then they will have
the moral power to move the world. Baru saya memiliki kuasa moral untuk move the world. Jadi dibilang untuk terang kita, dia bilang di sini ya, Wahyu 18 ayat 1 ini Sanelo nanti. Bumi ini akan dipenuhi dengan terang. Nah, ini terang, Dokter Kellogg kasih hubungkan, ini terang ini akan keluar sama di kegelapan seperti rembang tengah hari kalau kita bikin di Wahyu 58 ayat 6 dan 7 gitu. Oke? Ini ya Dokter Kellogg kutip di Wahyu 58 ayat 6 dan 7 yang kita sudah bahas, kita enggak perlu bahas lagi. Tapi ini dia bilang ya, kita mau tekankan di sini. Kalau kita sudah menolong orang yang kasih makanan kepada orang yang lapar, kasih bawa orang miskin ke rumah kita, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, terus dia bilang, dan kemudian kamu punya terang akan bercahaya seperti di pagi hari. Terus dia bilang, then kamu punya righteousness shall go before you. Kemudian kebenaran kamu akan sama-sama dengan kamu. Terus dia bilang, this is the way our light is going to break forth. Our righteousness is going before us. Inilah cara bagaimana kita punya terang akan bercahaya, kebenaran kita akan ada di hadapan kita. Terus ini ya yang kita mau tekankan pada teman-teman. Sekarang, by righteousness, sang kebenaran. Saya tidak bermaksud bahwa kebenaran itu hanya terdiri saja dengan it consists simply in I hardly know how to explain, bagaimana saya mau express saya punya diri supaya saya nggak disalah mengerti. Itu bukan righteousnya. Jadi istilahnya kebenaran itu bukan hanya saya mau express saya punya diri supaya orang nggak salah mengerti. Bukan itu, tapi ini. But righteousness means right doing. Ini Dokter Kel. Righteousness ini, kebenaran ini artinya perbuatan benar. Sama seperti A.T. Jones bilang, sama seperti Ellen White bilang, Alkitab bilang. Jadi righteousness itu artinya perbuatan benar, perbuatan baik. Itu baru dibilang righteousness, teman-teman. Jadi nggak mungkin perbuatan baik itu akan ada di hadapan kita kalau kita nggak berbuat baik. Bagaimana itu? Orang nggak akan bisa lihat terang kita. Orang nggak bisa, oh kebenaran Tuhan memenuhi bumi ini. Kita aja nggak ada kebenaran yang kita berikan kepada orang lain. Nggak ada perbuatan baik. It is impossible gitu ya. Nggak mungkin gitu loh. Oke? Atau contoh misalnya ya. Contoh. Misalnya di sekolah. Oh, di sekolah itu akan ada pertunjukan bagaimana firefighter atau pemadam kebakaran itu akan datang di sekolah. Dan sekolah itu akan dipenuhi oleh mobil-mobil atau truk-truk pemadam kebakaran. Itu nggak mungkin terjadi kalau pemadam kebakaran nggak datang di sekolah gitu. Sekolah itu nggak akan ada pemadam kebakaran, nggak ada truk-truk, mobil-mobil besar pemadam kebakaran kalau mereka nggak datang. Sama, dunia ini nggak akan dipenuhi oleh kebenaran Kristus, righteousness, right doing itu kalau nggak ada umat-umat Tuhan yang melakukan right doing. Iya kan? Terus gimana loud cry bisa dikasih kalau nggak ada satupun yang bisa. Gimana hukum Tuhan mau diberikan kepada dunia kalau kita pun tidak menurut hukum Tuhan dalam mengasihi sama manusia? Itu yang Dokter Kellogg mau tekankan di General Conference, dan saya rasa itu khotbah yang sangat penting untuk kita hari ini gitu. Ingatkan kita hari ini. Kenapa loud cry belum diberikan ke dunia? Itu sejarahnya itu di tahun 1893 melalui khotbah A.T. Jones ini. Inilah ya teman-teman. Kita kasih kutipan Ellen White. Terus dibilang, do you think loud cry sudah mulai? Jadi ada orang tanya Dokter Kellogg, apakah kamu pikir loud cry sudah mulai? Dokter Kellogg bilang, saya nggak tahu. Saya present ini subjek medical missionary dari saya punya pandangan, for my standpoint. There is everything, ini ada semua yang indikasi bahwa Tuhan anxious atau sangat anxious ya untuk sangat suka atau rindu sekali kita untuk proclaim loud cry atau loud cry itu mulai. Tapi dia bilang, tapi Tuhan bilang bahwa ini harus dimulai, ditujukan di Yesaya 58 harus dilakukan dulu. Jadi kalau loud cry mau diberikan ke dunia di Yesaya 58 ayat untuk kita mau perbaiki hari Sabat ini,
Ini Yesaya 58 ayat 6 dan 7 harus dilakukan dulu. Tapi first be done, and so far dan sampai sekarang ini, the things that had been done in this direction. Jadi sampai sekarang ini hal-hal yang harus dilakukan di Yesaya 58 ini dilakukan oleh orang-orang lain, bukan oleh gereja kita. Waduh. Aduh teman-teman. Anyway. Jadi oke, ini yang kita mau kasih ya kepada teman-teman. Oke, terus Dr. Kellogg bilang, Brother Jones, oke, dia kutip apa yang Dr. A.T. Jones bilang ya. Dr. Jones may be right, mungkin betul dalam berpikir bahwa the time has come, sudah datang pada waktunya untuk loud cry, seruan nyaring sudah dimulai. Tapi kalau loud cry sudah dimulai oleh umat-umat Tuhan, it must because itu karena kita sudah mulai hanya sedikit saja in the way untuk membuat kita punya terang bercahaya. Tapi kita hanya melakukan sedikit in that way that it seems to me that before the loud cry. Jadi teman-teman di sini Dr. Kellogg bilang, kalau kita mau berpikir bahwa loud cry itu sudah dimulai, itu karena kita sudah mulai hanya sedikit gitu loh. Yang mulai itu pun Dr. Kellogg membuat rumah yatim piatu, menolong orang miskin dan seterusnya. Tapi itu udah hanya dimulai oleh Dr. Kellogg, gereja mau menolong, tapi yang memberikan bantuan lebih besar orang luar, bukan orang Advent gitu. Jadi Dr. Kellogg kayak frustasi ya, maksudnya frustasinya dalam arti, ya kalau mau harapkan loud cry, ini dulu kita bikin, tapi kita nggak bikin-bikin, itu dia. Makanya dia bilang gini, the work come first, pekerjaan itu harus duluan di sel 58, baru terang kita akan bercahaya di Rembang, seperti Rembang tengah hari. Oke? Jadi nanti kita akan kasih dia punya apa yang Dr. Kellogg bilang di sini teman-teman. Tetapi kita kasih Ellen White punya kutipan untuk penutupan ya teman-teman. I'm just gonna close with this one. Oke? Kita mau tutup dengan ini. Jadi kenapa gitu loh? Apa namanya? Kenapa loud cry atau seruan nyaring itu waktu Ellen White bilang 1892, selain kita belajar Dr. Kellogg punya khotbah, kenapa orang-orang Advent belum bisa proklaim loud cry atau seruan nyaring dengan suara yang besar ke dunia itu? Kenapa gitu loh? Oke? Sekarang kita baca kutipan Ellen White. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kita baca ya. The truth for this time, kebenaran zaman ini. Pekabaran malaikat ketiga harus akan diproklamasikan dengan seruan nyaring. Artinya increasing in power, artinya kuasanya seruannya itu akan bertambah-tambah. Waktu kita approach the final test, waktu kita mulai mendekati tes yang terakhir yaitu Sunday Law, oke? Kepada orang Advent dan juga kepada dunia. Perhatikan ini teman-teman, this is the very important ya, dia bilang. This test atau tes ini harus datang ke gereja-gereja. Apa ini yang pekabaran malaikat ketiga kan? Akan diproklamasi dengan loud cry. Waktu kita mendekati tes yang terakhir, dia bilang, this test terakhir, tes ini akan datang ke gereja-gereja di dalam koneksinya dengan the true medical missionary work. Teman-teman, pekerjaan yang Tuhan sudah perintahkan dan akan pimpin dalam semua pemahamannya. Jadi teman-teman, kalian bisa dilihat di sini, seruan malaikat ketiga waktu kita mau proklaim dengan loud cry itu sebelum sebagaimana kita mau mendekati final test, ini seruan nyaring ini juga harus koneksinya, seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga ini harus berkoneksi dengan apa? Pekerjaan medical missionary. Jadi pekabaran malaikat ketiga untuk diproklamasikan harus juga dengan medical missionary, dan ini di gereja-gereja teman-teman. Jadi nggak bisa hanya individu, istilahnya kalau teman-teman sudah tahu pekabaran ini, we need to give to the church, karena ini tes ini harus datang ke gereja-gereja dalam hubungannya dengan true medical missionary work. Ini Tuhan yang akan pimpin gini ya, itu ya. Dibilang
Terus ini kutipan terakhir, dia bilang, saya tidak bisa strong, saya nggak bisa sangat kuat untuk desak. Jadi istilahnya Ellen bilang, saya mau desak kepada gereja-gereja kita, kepada anggota gereja kita, semua yang true missionary, yang kalau bilang kita itu missionary yang sejati, semua yang percaya pekabaran malaikat ketiga. Teman-teman, we study the third angel's message. Kalau kita percaya pekabaran malaikat ketiga, oke, yang mau turn away their feet from the Sabbath, all who turn away their feet from the Sabbath, orang yang memutar kakinya dari hari Sabat untuk memperhatikan pekabaran dari Yesaya 58. Jadi teman-teman dibilang, kalau kita percaya third angel's message, perhatikan pekabaran Yesaya 58. Nah, kita sudah belajar kan Yesaya 58 sebelumnya. Kita sudah tahu apa itu Yesaya 58. Dia bilang, pekerjaan kemurahan hati itu bergabung di dalam chapter ini atau pasal ini adalah pekerjaan yang Tuhan minta, Tuhan tuntut umat-umatnya untuk lakukan saat ini, teman-teman. Ellen White bilang, Yesaya 58 pekerjaan itu Tuhan tuntut kita lakukan sekarang ini. Itu adalah pekerjaan yang dia tentukan. Kita tidak dibiarkan dalam keraguan-raguan di mana pekabaran itu akan diberikan dan waktu yang akan digenapi, karena kita tahu bahwa ini ya, Yesaya 58 ayat 12, kita akan membangun itu old waste place, kita akan membangkitkan itu fondasi dari, jadi generasi kita akan disebut akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak, seperti itu. Terus dia bilang itu ayat 12. Kemudian dia bilang, God's memorial, the 7-day Sabbath, peringatan hari ke-7, adalah tanda dari dia punya pekerjaan menciptakan dunia. Telah digantikan dengan man of sin. God's people, umat-umat Tuhan, mempunyai pekerjaan khusus dilakukan untuk memperbaiki itu gitu loh. Hari Sabat yang sudah dirusak, kita umat-umat Tuhan harus memperbaiki akan hukum itu, apalagi hari Sabat, And the nearer we approach the end, sementara kita lebih mendekat ke akhir, the more urgent this work becomes. Lebih sangat emergency ini pekerjaan ini harus kita lakukan untuk kita perbaiki hari Minggu ke hari Sabat. Itu Ellen White bilang. Semua yang mencintai Tuhan akan menunjukkan bahwa mereka mempunyai tanda untuk memelihara hukum-hukumnya. Yaitu hari Sabat. Jadi dibilang di sini bahwa kalau kita mau memperbaiki hari Sabat itu yang kepausan ganti dari hari Sabat ke Minggu, dan itu semakin kita dekat ke akhir zaman, kita akan lebih memproklamasikan akan hukum Tuhan itu. Tetapi dibilang di sini, semua yang true missionary atau orang yang mau memberikan hukum Tuhan, yang percaya pekabaran malaikat ketiga, dia juga harus perhatikan pekabaran di Yesaya 58, yaitu bagaimana Tuhan minta kita untuk menolong orang lain yang Tuhan lakukan di Sabat ini. Kenapa? Kenapa ini sangat penting? Karena waktu kita menolong orang lain, waktu meringankan beban mereka, waktu mereka sakit kita tolong dan seterusnya, itu akan mempersiapkan mereka untuk menerima kebenaran. Apalagi kebenaran mengenai hari Sabat. Dan kemudian mereka juga bisa melihat, teman-teman, melihat akan kebenaran Kristus ada di dalam orang-orang yang memproklamasikan pekabaran itu. Jadi kita lihat ya koneksinya. Sesudah Ellen White bilang mengenai pekabaran Yesaya 58, mengenai kita harus menolong orang lain, dan juga pekabaran malaikat ketiga, terus Ellen White bilang begini, jadi, jadi, genuine medical missionary work, pekerjaan medical missionary, digabungkan, bound up, inseparably, nggak bisa dipisahkan dengan keeping of God's commandment, dengan memelihara perintah-perintah Tuhan, di mana hari Sabat spesialnya di spesial dibilang di situ, karena itu adalah great memorial of God's created work.
Terus dia bilang, this is ministry, this is the ministry which God's people are to carry forward at this time. This ministry ready perform will bring blessing to the church. Oke. Jadi kita sekarang bagi baca cepat-cepat karena kita sudah selesai waktu. Jadi di sini Ellen White bilang ya teman-teman, dan ini Dr. Kellogg juga sudah berikan di General Conference yang mana kita yang mau berikan hukum Tuhan, pekerjaan medical missionary dengan orang-orang yang memproklaim hukum Tuhan, the third angel's message yang akan menjadi seruan nyaring, kita nggak bisa pisahkan sama sekali. You cannot separate, itu inseparably atau inseparably. Istilahnya nggak bisa dipisahkan ini dua. Dua ini sama-sama bergabung. Oke? Dua ini sama-sama bergabung dan kita nggak pisahkan. Makanya teman-teman, Dr. Kellogg bilang, dan Ellen White juga kutip-kutip, dia punya kutipan yang kita suka baca di Alkitab. Untuk kita memulai loud cry, kita harus mulai dulu pekerjaan di sel 58. Baru kita bisa loud cry. Sekarang teman-teman kita lihat ya tanda-tanda kecelakaan di mana-mana, musibah di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Kita bisa lihat bahwa kedatangan Tuhan itu, kita nggak pernah lihat sebelumnya apa yang terjadi sekarang. Dan kita mau jadi umat-umat Tuhan untuk Tuhan gunakan proclaim loud cry. Seperti itu kan. Tapi kita nggak bisa menjadi terang untuk memenuhi dunia ini. Nggak bisa proclaim loud cry, nggak bisa kasih hari sabat. Kalau kita nggak bikin di Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Karena dua itu gabung, nggak bisa dipisahkan. Dan kita nggak bisa pelihara hari sabat suci. Kalau kita nggak lakukan Yesaya 58. Itu yang dibilang di situ ya teman-teman. Jadi kita akan tutup di sini dengan himbauan adalah teman-teman perhatikan sejarah gereja kita, apa yang terjadi dulu teman-teman, kenapa Tuhan belum datang, itu ternyata permasalahannya. Sampai sekarang ini permasalahannya itu juga berjalan terus. Apakah kita sudah benar-benar perhatikan health reform? Apakah kita sudah benar-benar menolong orang lain? Kita nggak perlu punya banyak uang untuk tolong orang lain. Tuhan Yesus nggak ada uang. Kita bisa tolong orang lain dengan tenaga kita, dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan kesehatan kita, kekuatan kita, kita menjadi contoh kepada orang lain, bantu orang lain. Jadi itu Tuhan mau kita lakukan itu supaya kita bisa proclaim loud cry atau hukum Tuhan kepada dunia nanti. Kita mempunyai kuasa untuk menggerakkan dunia. Itu ya yang Ellen White tulis, itu yang sudah diberitakan di General Conference 1893, itulah sejarah medical missionary so far. Oke, sampai di situ. Sebelum kita tutup dengan doa, I know teman-teman mau ke gereja, I'm sorry, kita selalu overtime. Apakah ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita berdoa? Saya persilakan 1-2 menit. Kalau Ya, silakan, Li. kita dengar ya, ya mau tambahkan sedikit. Jadi ingat ini tentang orang muda yang kaya. Dia kan mau tanya kepada Tuhan Yesus, dia mau selamat. Apa yang harus dia lakukan supaya hidup yang kekal kan, atau mau selamat. Tuhan kasih hukum kan, hukum yang 10 hukum yang kepada sesama manusia. Tuhan kasih yang kasih kepada sesama manusia. Ya. Terus dia bilang dia sudah bikin semua itu kan, dan itu kita tahu itu dia jujur, dia sudah bikin itu, dia semua hukum itu dia sudah bikin. Tapi Tuhan Yesus bilang satu yang kurang, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin kan. Ini kayak bagikan ke orang miskin, kayaknya ini ini kayak melakukan medical missionary. Dia sudah, mungkin kita orang Advent mungkin mengaku sudah menurut 10 hukum kan, tetapi Yesus bilang one thing thou lackest, ada satu hal yang kamu kurang. Jual harta, bagikanlah kita punya harta kepada orang miskin, atau tolonglah orang miskin, atau tolonglah orang sakit, tolonglah orang yang memerlukan, atau anak-anak yatim, orang janda. Kamu belum bikin itu. That's right. Dan orang muda itu sedih kan, karena dia tak melakukan itu. Jadi ini pelajaran untuk kita ya sebenarnya, kalau menghubungkan dengan medical missionary seperti itu ya. Kita mengaku sudah menurut hukum, tetapi ada satu hal yang kita kurang, yaitu itu medical missionary yang kita belum lakukan. Mungkin itu aja. Thank you. Oke, thank you, tambahan yang betul, karena tadi kita sudah baca 10 hukum itu ngasih Tuhan dengan sama manusia. Oke, orang muda kan, oke, saya sudah bikin semua. Tuhan bilang, oke, gimana kalau kasih sama manusia? Aduh, susah sekali, kita banyak harta mau kasih kepada orang lain atau penyangkalan diri.
Aduh, betul ya, Li. Thank you atas tambahannya. Oke, thank you. Tante Kori tadi ada mau tambahkan, silakan. Kalau nggak salah, Tante Kori tadi, Oh, bukan? Oh ya, halo. Iya, eh, cuma mau bilang terima kasih aja karena diingatkan lagi karena banyak hal yang orang rasa orang so bikin, tapi nyatanya ada hubungannya semua gitu. Iya, Ada hubungannya semua ya. Untuk itu bilang terima kasih sekalian mau pamit karena sekalian mau jalan ini dia. oke, Tan. Iya, kita Makasih sudah mau tutup. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Oke, God bless Ya you. sekalian pamit. Ya, iya Yuk. sama-sama. Oke, iya. Thank you, Tante Iya, Kori. iya sama-sama. Oke, ada lagi yang mau kasih tambahan? Thank you. Sebelum kita tutup. Oke, jadi kalau sudah tidak ada tambahan, teman-teman, pelajaran kita sudah selesai pada saat ini. Mungkin kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa lakukan semua karena ini adalah tugas kita masing-masing ya. Kita berbicara kepada teman-teman, ini juga adalah tugas dan tanggung jawab saya pribadi. Oke, kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Let me just turn on.